Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin warga Kota Tegal dan sekitarnya, segenap orang tua peserta didik SMP Al-Irsyad dimanapun berada, Ustadz dan Ustadzah, guru karyawan SMP Al-Irsyad yang kami muliakan, peserta didik SMP Al-Irsyad, juga para santri pesantren pelajar Al-Irsyad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita menemui kembali bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan fasilitas, bulan yang surga Allah diobral untuk kita semua, hamba-hambanya yang taat melaksanakan perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa, tema kita sekarang ini adalah kiat memperoleh kesempurnaan dalam beribadah puasa Ramadan. Kata sempurna yang harus kita garis bawahi kali ini adalah sebuah kata yang cukup luar biasa, sempurna. Sepertinya hampir semua kita menghendaki kesempurnaan dalam segala hal yang ada pada diri kita, dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, termasuk kita menginginkan memperoleh kesempurnaan dalam beribadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita fahami bersama dalam rangka memperoleh kesempurnaan dalam beribadah puasa Ramadan, sebenarnya bukan hanya dalam ibadah puasa Ramadan, dalam ibadah-ibadah yang lain, dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, kesempurnaan pun juga bisa kita gapai dengan syarat. Yang pertama adalah kita harus memahami kalau kesempurnaan yang ingin kita gapai, kesempurnaan puasa Ramadan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami apa itu puasa Ramadan, bagaimana hukumnya, bagaimana tata caranya, apa saja yang harus dilakukan selama puasa Ramadan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan, pahala apa yang akan diterima, dan lain sebagainya. Termasuk sejarah disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami dengan baik apa itu puasa Ramadan. Untuk bisa memahami dengan baik, sudah barang tentu kita harus belajar. Kita harus mencari ilmu. Kita harus mencari pengetahuan tentang puasa Ramadan. Sepertinya nggak mungkin orang berpuasa Ramadan, tapi nggak ngerti puasa Ramadan itu apa. Nggak ngerti syarat rukunnya, sia-sialah puasanya. Maka kunci yang pertama, syarat yang pertama adalah kita harus paham terlebih dahulu apa itu puasa Ramadan. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah niat. Luruskan niat kita ketika akan beribadah puasa Ramadan ini. Bukan hanya puasa Ramadan, sama juga dengan ibadah-ibadah ataupun pekerjaan yang lain. Luruskan, bulatkan niatnya, kuatkan tekad bahwa kita akan berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, yang puasa itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setiap ibadah
setiap pekerjaan yang dilakukan karena Allah akan berkualitas baik. Kita pun akan ringan, semangat melakukannya karena niatnya karena Allah. Ini yang kedua yang harus kita perhatikan. Kuatkan niat, bulatkan niat lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena faktor yang lain. Kemudian yang ketiga, agar puasa kita mencapai derajat kesempurnaan, lakukan puasa itu dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya syarat rukun yang fardu, tapi yang sunnah-sunnahnya juga. Yang pertama, puasa itu diawali dengan makan sahur. Makanlah sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makan sahurlah karena pada makan sahur ada barokah. Manfaatnya banyak ketika kita makan sahur. Minimal kita bisa bangun sebelum subuh. Kita bangun di waktu sahar. Kemudian karena kita makan sesuatu, minum sesuatu, besoknya akan berpuasa tidak makan, tidak minum, ada simpanan energi. Jangan meremehkan sahur. Kemudian berbuka, segeralah berbuka, jangan ditunda-tunda. Sahur diperlambat, limit-limit terakhir, berbuka dipercepat, limit-limit pertama, begitu masuk maghrib, jangan ditunda, karena di situ pun ada keberkahan. Kemudian selain daripada itu, puasa kita tidak sekedar menahan makan dan minum. Lidah harus kita tahan, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang saru, ghibah, menyinggung perasaan orang, menggunjing dan lain sebagainya. Mulut kita pun berpuasa, kita ganti dengan zikir, dengan tadarus dan lain sebagainya. Mata pun juga dijaga, hawa nafsu pun juga dijaga. Itulah syarat-syarat untuk memperoleh kesempurnaan ibadah puasa. Kalau itu dilakukan oleh kita, puasa kita tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi puasa-puasa yang lain yang semua itu kita lakukan karena Allah, puasanya diganti, makan minumnya diganti dengan aneka macam ibadah, maka insya Allah puasa kita akan bisa memperoleh kesempurnaan ibadah puasa itu. Itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin memperoleh kesempurnaan dalam berpuasa kita. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.